Halo business owners, nama saya Dani dari idebusiness.com dan The John Maxwell Team Indonesia. Apa kabar Anda? Pada malam hari ini saya mau mengupas satu pertanyaan dari klien saya yang saya pikir jadi pertanyaan banyak orang, banyak pebisnis di Indonesia, yaitu, Coach, apa sih yang mesti saya lakukan dalam bisnis saya atau apa yang tipe bisnis saya lakukan sih untuk bisa survive? Apakah bisnis saya bisa survive dan tipe bisnis seperti saya ini, apapun bisnis Bapak Ibu, kita bisa lakuin apa nih supaya bisa survive? Dan saya membaca beberapa buku dan malam hari ini saya mau meringkaskan 3 hal yang mungkin kita bisa lakukan, yang bisa kita lakukan supaya bisnis kita ini bisa stay strong di tengah-tengah hiruk-pikuknya pandemik virus corona ini. Dan kalau Anda mencatat, yang pertama adalah bahwa kita perlu yang lakukan yang namanya recognize. Kalau mencatat, recognize atau mengakui. Dan ada kisah kalau Anda sering suka baca buku, ada buku yang namanya Good to Great karena ada Jim Collins. Buku ini buku yang luar biasa. Saya pikir setiap pebisnis harus punya, setiap leader harus punya, setiap CEO, GM, manager harus baca buku ini. Ada terjemah bahasa Indonesia juga di Gramedia. Jadi dalam buku ini Good to Great, Jim Collins menginterview, bertanya kepada seorang laksamana yang namanya Stockdale. Jim Stockdale ini ditawan oleh Vietnam dari tahun 1965 sampai 1973. Jadi 8 tahun dia ditawan di sana bersama dengan berbagai macam perwira-perwira Amerika Serikat di sana. Dan Jim Collins bertanya seperti ini. Dia bilang gini, which kinds of people didn't survive? Jenis-jenis orang seperti apa yang tidak bertahan selama dalam masa penahanan dan akhirnya nyerah atau akhirnya meninggal atau akhirnya gugur dalam masa penahanan. Dan saya pikir itu yang jadi pertanyaan kita semua juga kan ya. Kalau kita aplikasikan pada bisnis kita di tengah-tengah pandemik seperti ini, mungkin kita bertanya-tanya, bahkan beberapa dari Anda bahkan mungkin nggak bisa tidur. Dan sampai jam 1 malam, jam 2 malam masih berpikir, aduh, bisnis saya bisa survive gak ya? Dan itu satu hal yang manusiawi. Kenapa? Karena pandemik virus corona ini entah kenapa bisa mengglobal dan membuat kita nggak pernah ngalamin yang seperti ini sebelumnya, betul nggak? Kita pernah ngalamin yang namanya SARS, flu babi, flu burung, MERS, macam-macam gitu ya. Bahkan salah seorang sepupu saya di tahun 2000 tuh sempat meninggal dunia pada usia 3 tahun karena kena virus sedemikian, tapi nggak mendunia gitu loh. Jadi kita asik-asik aja, santai-santai aja, kita cuma tahu berita, udah gitu. Tapi kali ini berdampak banget sama kita, berdampak bukan hanya sama kita, tapi juga pada customer kita, kepada supplier kita, kepada tim kita, kepada negara kita, kepada dunia. Dan jadi kita bertanya-tanya, tipe bisnis seperti apa yang bisa survive di masa-masa sulit ini? Dan saya bersyukur Jim Collins menginterview laksamana Jim Stockdale dan Tuhan mengizinkan kita bisa membaca cerita ini dan kita bisa mengimplementasikan kepada diri kita sendiri. Laksamana Stockdale menjawab Jim Collins dengan seperti ini. Orang-orang yang bertahan semasa-masa tahanan 8 tahun itu adalah orang-orang yang tidak bingung dalam membedakan antara harapan untuk bertahan dan disiplin untuk mengakui fakta-fakta brutal yang terjadi selama ini dalam perusahaan. Saya ulang ini. Dalam bahasa Inggris seperti ini. You must never confuse faith that you will prevail in the end with the discipline to confront the most brutal facts of your current reality, whatever they may be. Jadi poinnya, laksamana Stockdale bilang seperti ini pada Jim Collins, bahwa orang-orang yang bisa bertahan adalah orang-orang yang tidak bingung dalam membedakan bahwa ini loh, saya punya harapan bahwa bisnis saya atau saya, ini kita ngomong langsung ke bisnis ya, saya ini bisa bertahan melewati pandemik virus corona ini. Saya
punya harapan, punya hope, punya optimisme, tetapi di saat yang bersamaan saya juga mengakui ada fakta-fakta brutal, fakta-fakta di mana saya melakukan titik-titik kelemahan dalam bisnis saya yang selama ini saya abaikan. Jadi di tahap pertama adalah kita perlu bisa punya harapan untuk bertahan, sekaligus ngambil waktu ini di mana kita stay at home, work from home, dan sebagainya untuk menganalisa, recognize, dan mengakui ini loh penyebab kenapa saya ini goncang. Karena pada faktanya adalah bahwa kita itu membangun bisnis ini bisa di atas pasir atau di atas batu karang yang kuat. Bisnis dibangun di atas pasir kayak cepet banget gitu. Tiba-tiba langsung booming tanpa proses, dan banyak orang yang pengen seperti itu tuh. Tapi waktu ada badai yang bertubi-tubi seperti ini akan goyah karena belum lewatin proses. Sedangkan orang-orang pebisnis-bisnis yang berani untuk menghadapi fakta-fakta brutal, baik itu misalkan tidak punya tim sales yang kuat, kurang leader karena selama ini hanya otaknya owner dan timnya itu hanya sebagai orang-orang yang membantu owner tapi tidak ada leader, tidak ada orang yang bisa berpikir selain ownernya, atau suppliernya yang cuma satu, atau suppliernya yang bermasalah, atau tipe customernya ini nggak pernah ada tipe customer yang target market yang ideal dan sebagainya, atau customer service-nya ini nggak pernah mendengarkan customernya, atau hal-hal yang lain. Itu yang perlu diakui juga selama masa-masa seperti ini. Dan jadi yang pertama adalah kita perlu recognize. Harapan saya adalah kita semua, Bapak Ibu dan saya, kita bisa punya harapan bahwa kita akan prevail in the end. Kita akan bertahan sampai akhir. Dan kita akan melewati masa-masa ini dengan baik. Tetapi sementara kita lagi nunggu terobosan-terobosan itu, kita bisa mulai terobosan dengan cara apa? Dengan cara mengakui fakta-fakta brutal yang terjadi dalam bisnis kita. Beberapa dari Anda mungkin perlu mengakui bahwa selama ini saya ini hanya mengandalkan beberapa orang customer, atau selama ini saya belum pernah bikin SOP sehingga waktu work from home berantakan banget nih. Saya bingung gimana nih. Semingguan ini saya sibuk ngaturin job desk mendadak dan sebagainya. Banyak hal seperti itu. Itu perlu kita akuin. Dan masa recognize adalah begini. Supaya kita tetap stay hopeful, kita jangan membuat diri kita makin bingung dengan terlalu banyak dengar berita mengenai corona atau COVID-19 ini. Terlalu banyak berita yang kita dengerin, atau apalagi kalau Anda dengar berita itu setiap 10 menit Anda cek, atau yang suka WA grup macam-macam tuh ya, ada gosip-gosip mengenai dari mana-mana dan sebagainya. Itu membuat kita jadi khawatir yang keliru gitu. Kita jadi bingung mesti ngapain. Nah, saran saya adalah ambil waktu untuk diet atau puasa dari berita-berita COVID-19. Kalau mau, Anda perlu stay informed, tetap punya informasi, mungkin sehari sekali aja. Untuk selama 10 menit, 20 menit baca berita, habis itu udah, that's it. Yang lainnya, Anda isi diri Anda dengan baca buku, bahkan nonton film yang lucu dan sebagainya. Jangan nonton film-film mengenai virus ya, Anda makin stres nanti makanya. Ya, tapi that's just suggestions. Jadi yang pertama recognize. Yang kedua, kalau Anda mau mencatat selain recognize adalah kita perlu re-evaluate, mengevaluasi ulang posisi kita terhadap krisis itu. Nah, tidak semua bisnis punya posisi yang negatif terhadap virus ini. Tidak semua bisnis mempunyai resiko yang negatif terkait dengan pandemi virus corona ini. Beberapa dari klien saya bahkan dapat durian runtuh gitu karena ada orderan bangun rumah sakit lah dan sebagainya. Jadi kita perlu mengevaluasi ulang posisi kita terkait dengan virus ini, dengan ancaman ini. Dan apa aja tuh coach yang mesti kita evaluasi? Nah, kita mesti secara jujur mikirin pertama, titik lemah kita di mana? Titik lemah kita di mana? Seperti yang tadi ya, kita recognize apa sih brutal facts yang kita miliki dalam bisnis ini. Titik lemah kita yang mana? Kita mesti pahamin itu. Yang kedua, kesempatan apa yang ada di depan kita? Kesempatan apa yang ada di depan kita yang kita sudah ready untuk tangkap? Itu yang kedua. Kalau Anda melihat ada kesempatan yang bisa Anda tangkap,
tangkap. Karena ini kesempatan di mana bisa jadi kompetitor Anda tidak bisa lakukan itu. Yang ketiga adalah, kalau Anda ada kesempatan yang Anda lihat tapi Anda belum siap tangkap. Misalkan baru pada Anda mikir bahwa seharusnya saya udah bikin penjualan online sejak tahun lalu loh coach, atau 2 tahun lalu loh. Ini saya terlambat banget nih. Saya nyesel. Oke, ya udah. Tapi ada kesempatannya nggak? Kalau ada kesempatannya, mulai build saat ini. Ya, mulai build saat ini. Itu masih bisa. Jadi yang pertama recognize, yang kedua adalah re-evaluate. Nah, waktu re-evaluate ada beberapa tambahan dari saya adalah gini. Kan tidak semua bisnis, saya bilang tadi tidak semua bisnis itu punya hubungan negatif terkait dengan virusnya. Jadi bisnis Anda justru dapat kesempatan karena ada pandemik ini. Salah satu pertanyaan yang saya tanyakan pada diri saya adalah gini. Apa sih worst case skenario yang akan terjadi dalam bisnismu kalau hal ini terjadi sampai ke titik yang paling jelek? Misalkan ada lockdown lah. Lockdown itu by the way berarti bahwa kita nggak bisa lakukan apa-apa dan pemerintah yang menjamin sandang pangan papat kita selama 1 minggu, 2 minggu, atau 1 bulan dan sebagainya. Dan dalam worst case scenario itu saya bisa survive gak? Beberapa dari kita tidak pernah mempreteli worst case scenario kita. Karena kita takut. Kita freeze. Kita sembunyi dari kenyataan. Tapi kalau kita pretelin itu worst case scenario kita, bisa jadi kita bisa bilang kita bisa survive. Saya bisa jadi nggak profitable, saya bisa jadi nggak ngasilin apa-apa, tapi saya bisa survive. Nah, kondisi di mana kita tahu kita bisa survive itu membuat kita memberikan kita harapan yang baru. Sama seperti Laksamana Stockdale yang bilang bahwa waktu kita bisa punya harapan untuk prevail dan kita confront the brutal facts, termasuk worst case scenario di mana kita bisa survive, kita bisa mengimbangi antara harapan dan fakta ini dan akhirnya kita bisa survive. Itu yang dilakukan selama 8 tahun ditahan di Vietnam. Dan re-evaluate itu juga berbicara mengenai kita reassessing atau menilai ulang hal-hal yang paling penting dalam bisnis kita. Beberapa dari Anda mungkin terlalu cepat buka cabang. Beberapa dari Anda mungkin terlalu cepat buka pabrik. Dan akhirnya sekarang nyesel. Beberapa dari Anda mungkin terlalu cepat untuk membuat satu program atau membuat campaign pemasaran yang baru. Dan kemudian Anda bisa jadi nyesel. Dan di saat-saat inilah hal-hal yang menjadi keinginan akhirnya akan kalah dengan apa yang menjadi kebutuhan. Saya ulang ini. Di saat-saat seperti inilah kita kembali kepada common sense kita, kepada hati nurani dan logika kita yang paling murni. Yaitu apa yang paling penting sih, itu yang akhirnya kita dulukan. Bukan yang kita inginkan, tapi yang kita butuhkan. Oleh sebab itu, beberapa dari Anda perlu melakukan yang 3 hal bisa jadi. Yang pertama, Anda bisa lihat ini bisnis seperti ini, jalur marketing apa sih yang saya perlu reinstate atau mulai lakukan kembali. Yang mana yang perlu saya revise, yang perlu saya ubah bentuknya tetapi saya bisa terus pakai, atau yang bisa jadi apa yang perlu saya remove yang saya akhirnya nggak usah deh, ya. Kenapa? Karena bayangin kalau Anda punya 3 saluran, 1, 2, 3. Dan saluran ini semua Anda kasih resources, kasih perhatian selama masa-masa sulit seperti ini, Anda bisa rugi loh. Jadi Anda perlu pikirin saluran mana yang paling menghasilkan, itu yang Anda maksimalkan, sementara saluran-saluran lain Anda matiin. Supaya yang saluran utama ini bisa menghasilkan yang paling maksimal. Dan itu bisa Anda lakukan dengan cara Anda re-evaluate. Jadi yang pertama, recognize brutal facts sama harapan untuk prevail. Yang kedua adalah evaluate, di mana kita menilai ulang titik lemah kita, kesempatan kita yang bisa kita jangkau sekarang, dan juga kesempatan kita yang bisa kita mulai berdayakan pada saat ini, dan bagaimana kita bisa benar-benar kembali ke hal-hal yang paling penting yang kita butuhkan dalam bisnis kita. Recognize, re-evaluate, dan terakhir adalah respon.
Nah, kalau Anda sudah lakukan yang namanya recognize dan re-evaluate, Anda akan lebih mudah dalam merespon krisis ini. Bagi kebanyakan orang, kita tuh sulit merespon. Dan kita akhirnya sibuk ngapain? Sibuk menyerap informasi. Kita sulit merespon karena kita sibuk mengkonsumsi berita-berita dan spekulasi-spekulasi. Dan akhirnya ya yang kita alami adalah kita terlalu banyak pilihan, terlalu banyak alternatif, terlalu banyak pemikiran, dan akhirnya kita jadi bingung mulai dari mana. Dan saran saya, kalau Anda boleh follow Instagram saya di @coachdhanidharma, nanti saya tulis di informasi di bawah. Saya post pada hari ini bahwa terlalu banyak pilihan membuat kita jadi complicated gitu. Dan ada 4 target yang sebenarnya kita bisa mulai lakukan. Sebagai contoh seperti ini. Saya sudah jadi coach dari tahun 2010. Dan kalau misalkan saya dibilang sama diundang sama satu organisasi, dibilang, coach, yuk bicara di perusahaan saya, dan coach saya kasih waktu untuk 15 menit bicara, dan itu sekitar kira-kira ada sekitar 2.000 orang yang akan hadir dalam seminar ini. Coach bisa gak? Terus kalau saya nanya, tapi topiknya apa? Topiknya bebas, coach. Bebas, bisa gak? 15 menit dan sebagainya. Wah, saya mau jujur bilang ya, saya mabok. Saya bakal mabok. Kenapa? Karena 15 menit itu saya akan bingung. Saya mau bahas masalah apa ya? Masalah leadership boleh, masalah marketing boleh, masalah bisnis boleh, masalah apa boleh, masalah finance boleh. Waduh, banyak banget yang ada di otak saya. Dan tapi kalau saya nanya sama organisernya, oke, boleh bantu saya gak? Kasih tahu saya, ada tema gak? Ada topik gak? Atau ada target apa yang pengen dicapai? Nah, kalau dikasih target, dikasih topik, lumayan tuh. Saya bisa mulai mengulik kira-kira outlet-outlet apa yang saya bisa sampaikan dan bisa add value kepada para pendengar. Nah, demikian juga dengan bisnis kita di saat-saat seperti ini. Kalau kita terlalu banyak informasi dan kita nggak punya target dan terlalu banyak pilihan, kita jadi bingung. Sebab itu saya mencoba membantu Bapak Ibu dengan cara memberikan ada 4 target yang perlu kita perhatikan dalam masa-masa menghadapi pandemic ini di tahapan awal nih. Jadi target mengenai employee, customer, supply, dan your business. Anda please follow me @coachdhanidharma untuk melihat informasi tersebut, ya. Dan pada akhirnya saya mau bilang seperti ini. Hari Minggu ini kita akan hari Minggu ini tanggal 2 hari Minggu ini itu kita tanggal 29 Maret kita akan adakan yang namanya online meeting bersama dengan klien-klien saya, dan kita akan membahas mengenai satu topik yang judulnya adalah COVID-19, apa yang bisa saya lakukan dalam bisnis saya. Di dalam acara ini, jadi hari Minggu jam 9 malam secara online di online.ide-business.com online.ide-business.com. Kita akan selama 1 jam kita akan belajar bersama-sama apa sih yang bisa dilakukan dalam bisnis saya, dan saya akan mengupas beberapa tipe bisnis yang saya sudah rangkum selama seminggu ini yang akan saya paparkan kepada Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu bisa punya gambaran, bisnis di luar negeri, di sana, di sini, di dalam negeri dan sebagainya, mereka lakukan apa untuk saat ini untuk bisa surviving, dan bisa jadi itu jadi inspirasi buat Anda. Karena sekali lagi banyak pebisnis yang bertanya bahwa, coach, apa yang bisa dilakukan di pebisnis saya dan apa yang dilakukan pebisnis lain di luar sana. Dan harapan saya adalah nanti hari Minggu tanggal 29 Maret ini kita bisa belajar sama-sama. Dan sementara ini stay strong dan stay hopeful. Kenapa? Karena tadi Jim Collins saat interview Laksamana Jim Stockdale, dia bilang bahwa kita akan prevail in the end, kita akan bertahan sampai akhirnya. Dan saat ini kita hadapi semua fakta-fakta brutal yang terjadi dalam bisnis kita, sehingga kita bisa recognize, kita bisa re-evaluate, dan kita bisa merespon, sehingga kita jadi bisnis yang kuat. Sampai jumpa di hari Minggu ini. Stay strong dan stay healthy. God bless.
Bye-bye.